Tahun 2018 menjadi awal perjalanan baru bagi Rahma setelah lulus SMA. Ia memutuskan untuk melanjutkan studi di jurusan kebidanan di sebuah kampus yang letaknya cukup jauh dari rumah. Perjalanan pulang pergi yang melelahkan membuatnya memilih untuk tinggal di asrama yang disediakan. Kampusnya memang memiliki 2 jenis asrama. Satu berada di dalam area kampus dan satu lagi di luar. Ia lebih memilih asrama luar karena merasa akan lebih bebas dibanding harus terus-menerus berada dalam lingkungan kampus. Asrama yang dipilihnya berada di sebuah perumahan dan terdiri dari 3 gedung. Gedung A yang terletak paling depan, gedung B di tengah, dan gedung C yang paling belakang. Ia sendiri menempati kamar di lantai atas gedung A, sementara sebagian besar teman-temannya tinggal di gedung C. Oleh karena itu, hampir setiap hari ia berkunjung ke sana untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Saat pindahan, ia memilih kamar yang terletak di tengah. Bangunan asrama ini memiliki tata letak yang cukup teratur, dengan kamar-kamar yang saling berhadapan. Setiap sisi memiliki 3 kamar, menjadikan total 6 kamar di lantai tersebut. Di ujung koridor, terdapat pintu yang mengarah ke balkon, tetapi balkon ini tidak memiliki akses langsung ke bagian luar gedung. Awalnya, ia merasa kamar itu cukup nyaman, meskipun hanya ditempati oleh 2 orang, padahal sebenarnya bisa dihuni hingga 4 orang. Kamar sebelahnya juga dihuni oleh 2 orang, begitu juga dengan kamar-kamar lain di lantai itu. Salah satu kamar dihuni oleh kakak tingkat yang sudah lebih lama tinggal di asrama ini. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Rahma untuk menyadari sesuatu yang aneh di kamarnya. Pada malam pertama, ia dan teman sekamarnya sedang berbaring di kasur masing-masing, menikmati waktu santai sambil bermain ponsel. Tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras dari dinding kamar. Suara itu tidak berasal dari pintu, tetapi dari tembok di tengah kamar. Awalnya ia mencoba berpikir positif, mungkin itu hanya suara dari kamar sebelah. Namun, posisi kamar mereka berada di tengah, dan tembok yang berbatasan dengan kamar sebelah tidak mungkin menghasilkan suara yang begitu keras. Tidak ada juga akses balkon atau jendela di sisi itu yang memungkinkan seseorang mengetuk dari luar. Malam itu mereka mengabaikan suara tersebut dan memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, kejadian itu tidak berhenti di malam pertama. Malam berikutnya, suara gedoran kembali terdengar, bahkan lebih sering dari sebelumnya. Setiap kali malam tiba, suara itu muncul di waktu yang hampir sama, sekitar pukul 11 atau tengah malam. Semakin lama, suara itu semakin mengganggu. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di kamar, suara gedoran kembali terdengar. Teman sekamar Rahma menoleh ke arah tembok dengan wajah tegang dan berbisik, menyebutkan bahwa suara itu terdengar lebih dekat dari biasanya. Mereka berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan ketakutan. Keesokan harinya, temannya mencoba menanyakan kejadian tersebut kepada penghuni kamar sebelah. Namun, jawaban yang diterima justru semakin membuat mereka merinding. Penghuni kamar sebelah mengatakan bahwa mereka juga sering mendengar suara gedoran, tetapi anehnya, suara itu berasal dari arah kamar Rahma. Mereka sempat menuduh Rahma dan temannya yang iseng mengetuk dinding di malam hari, tetapi jelas bukan mereka yang melakukannya. Mereka sendiri mengalami kejadian serupa, dan semakin hari, suara gedoran itu semakin sering terdengar. Setelah mengetahui bahwa kejadian ini tidak hanya dialami oleh mereka,
mereka mulai memahami bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di kamar mereka. Seiring berjalannya waktu, Rahma mulai terbiasa dengan suara gedoran yang terus muncul di malam hari. Meskipun awalnya mengusik, ia dan teman-temannya memilih untuk mengabaikannya. Mereka berpikir bahwa semakin mereka takut, semakin sulit bagi mereka untuk bertahan di asrama. Apalagi bagi Rahma, pulang ke rumah bukanlah pilihan yang praktis karena jarak yang cukup jauh. Namun, tanpa mereka sadari, gangguan itu mulai berkembang, bukan hanya berupa suara, tetapi juga sesuatu yang lebih nyata. Malam itu, seperti biasa, Rahma dan teman sekamarnya sudah bersiap untuk tidur. Mereka mematikan lampu utama kamar dan menggantinya dengan lampu-lampu kecil, memberikan suasana redup yang nyaman. Di sudut kamar, ada ranjang besi tingkat yang sebenarnya bisa digunakan untuk 2 orang. Tetapi karena hanya ada 2 penghuni di kamar ini, bagian atas ranjang hanya digunakan sebagai tempat menyimpan barang. Beberapa modul kuliah, tas, sepatu, dan beberapa pakaian tersusun rapi di sana. Di bagian depan ranjang, Rahma menggantung beberapa pakaiannya, seperti kerudung, kardigan, seragam, dan mukena. Hanger-hanger itu menjuntai, menciptakan semacam tirai yang menutupi sebagian ruangan di belakangnya. Di balik hanger tersebut, ada lemari pakaian miliknya, yang posisinya tepat menghadap ke pintu kamar. Di sebelah tempat tidur, ada meja kecil yang sering digunakan untuk menyimpan makanan, dispenser, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, lemari milik teman sekamarnya terletak di sisi ranjangnya, membuat kamar ini terasa lebih padat dengan berbagai barang. Malam itu, saat sedang berbaring, mata Rahma tiba-tiba tertuju ke arah lemari. Dalam temaram cahaya lampu, ia melihat sesuatu yang aneh. Ada bayangan samar yang bergerak-gerak di depan lemari. Awalnya ia berpikir bahwa itu hanyalah efek dari pakaian yang tergantung di hanger. Tetapi semakin ia perhatikan, semakin jelas bahwa bayangan itu bukan berasal dari pakaian atau benda lain. Itu adalah sosok seseorang. Tubuhnya samar dalam kegelapan, tapi pergerakannya nyata. Rahma mengernyit, berusaha mencari kepastian. Apakah itu temannya? Tapi saat ia menoleh ke kasur sebelah, teman sekamarnya masih tertidur dengan posisi membelakangi dirinya. Ia menelan ludah, lalu kembali menatap ke depan. Sosok itu masih ada, bergerak perlahan. Pikiran Rahma berlarian liar. Jika itu benar-benar manusia, lalu siapa? Kamar ini hanya dihuni oleh mereka berdua. Dan bahkan jika itu adalah temannya, posisi lemari yang sedang dihadapinya adalah miliknya, bukan milik teman sekamarnya. Lalu, siapa yang berdiri di sana? Darahnya berdesir saat ia menyadari satu hal yang lebih menyeramkan. Di atas lemarinya ada Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin sosok itu bisa berdiri begitu dekat dengan kitab suci tanpa terpengaruh? Bukankah selama ini ia percaya bahwa Al-Quran bisa mengusir makhluk tak kasat mata? Tapi malam itu, kepercayaannya seolah goyah. Sosok itu ada di sana nyata dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Rahma menutup mata sesaat, berharap bahwa saat ia membukanya lagi, sosok itu akan lenyap. Namun, saat kelopak matanya terbuka, bayangan itu masih ada, bergerak dengan pola yang sama, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu di dalam lemari. Saat itu, Rahma merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok ini tidak hanya menampakkan diri, tetapi juga memiliki kesadaran. Ia tidak berani bersuara, tidak ingin membangunkan temannya, karena takut akan menimbulkan reaksi yang lebih buruk. Ia hanya menarik selimutnya lebih erat, berusaha tidak bergerak, berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaannya.
detik demi detik berlalu begitu lambat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menutup mata, memaksa dirinya untuk tidur, meskipun hatinya berdebar ketakutan. Pagi harinya, ia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya halusinasinya karena lelah. Namun pikirannya kembali terganggu saat kakak tingkat yang tinggal di kamar sebelah tiba-tiba memanggilnya. Kakak tingkat itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Tadi pagi, kamu bolak-balik ke kamar mandi ya?" Rahma mengerutkan dahi. Ia mencoba mengingat kembali jadwal paginya. Ia memang mandi pagi, tetapi tidak bolak-balik ke kamar mandi. "Tadi pagi jam berapa, Kak?" tanyanya, mencoba memastikan. Kakak tingkat itu terlihat semakin ragu sebelum akhirnya menjawab, "Ya, sekitar subuh sampai pagi. Aku lihat kamu bolak-balik, bawa handuk, rambutmu basah." Jantung Rahma seketika berdegup kencang. Ia yakin betul bahwa ia tidak melakukan hal itu. Ia mulai memahami bahwa ada sesuatu di asrama ini yang lebih dari sekadar suara gedoran atau bayangan di balik hanger. Ia hanya bisa tersenyum kecil, berusaha tidak menunjukkan ketakutan, lalu berkata, "Oh, mungkin itu bukan aku, Kak." Setelah kejadian bayangan di depan lemari dan pengakuan kakak tingkatnya tentang sosok yang menyerupainya, Rahma semakin merasa tidak nyaman tinggal di asrama. Namun, ia masih mencoba mengabaikan semua kejadian itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya ilusi atau permainan pikirannya sendiri. Namun, gangguan di asrama tidak berhenti sampai di situ. Justru, semakin lama semakin nyata dan mengganggu, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk penghuni lainnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rahma mendengar kabar bahwa ada sosok misterius yang terlihat naik ke lantai 3. Gedung A memang memiliki 3 lantai, dan di lantai paling atas terdapat toren air serta jemuran yang biasa digunakan oleh penghuni asrama. Namun, yang membuat kejadian ini menyeramkan adalah lantai 3 seharusnya tidak memiliki akses keluar selain tangga yang sama. Jika seseorang naik ke atas, ia harus turun melalui tangga yang sama. Tidak ada jalur lain. Beberapa kakak tingkat yang tinggal di lantai bawah mengaku melihat seseorang naik ke lantai 3 pada malam hari. Sosok itu berpostur tinggi, mengenakan hoodie dengan tudung yang menutupi wajahnya. Mereka sempat berpikir bahwa mungkin itu adalah salah satu penghuni asrama yang sedang naik untuk mengambil jemuran atau melakukan sesuatu di atas. Namun, yang aneh adalah mereka tidak pernah melihat sosok itu turun kembali. Salah satu penghuni yang melihat kejadian itu secara langsung mencoba menunggu hingga sosok tersebut turun, tetapi hingga beberapa waktu kemudian, tidak ada tanda-tanda kehadiran orang itu lagi. Mereka pun mencoba naik ke atas untuk memastikan, tetapi lantai 3 kosong. Tidak ada siapapun. Kalau memang orang beneran, pasti dia harus turun juga, kan? Ujar salah satu mahasiswa yang tinggal di lantai bawah. Yang membuat semuanya semakin menyeramkan adalah, setelah beberapa kali kejadian itu terjadi, seorang mahasiswa lain mengaku bahwa ia pernah melihat sosok tersebut di koridor lantai atas, tepat di depan kamar Rahma. Dan Rahma yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam. Kini, ia tidak hanya harus menghadapi suara gedoran dan bayangan di dalam kamar, tetapi juga keberadaan sosok asing yang tampaknya sering terlihat di sekitar kamarnya. Suatu malam, gangguan semakin terasa nyata. Malam itu, Rahma kembali terlambat tidur. Ia masih asik dengan ponselnya, sementara teman sekamarnya sudah tertidur lebih dulu.
Lampu kamar sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari lampu kecil yang tergantung di dinding. Saat ia hendak memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki di tangga. Awalnya, ia berpikir bahwa mungkin ada penghuni lain yang baru pulang dari luar atau baru saja turun untuk ke kamar mandi. Namun, langkah kaki itu terasa aneh, terlalu berat, dan terdengar seperti menyeret sesuatu. Suara itu semakin mendekat. Rahma menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Kemudian terdengar suara napas berat. Bukan napas orang yang baru saja naik tangga dan kelelahan, tetapi lebih seperti suara seseorang yang berdiri di depan pintu, menunggu. Detik-detik terasa begitu panjang. Rahma mulai merasa ketakutan, tetapi ia tidak berani bergerak. Jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba, gagang pintu bergetar. Seperti seseorang atau sesuatu sedang mencoba membukanya. Refleks, Rahma menarik selimutnya lebih erat. Ia menoleh ke arah pintu, tetapi tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan. Jari-jari tangannya mencengkeram kasur, menahan dirinya agar tidak berteriak. Ia berharap bahwa temannya akan terbangun. Tetapi suara itu berhenti sebelum temannya sempat bereaksi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Rahma hampir merasa bahwa semuanya hanya ilusinya, tetapi saat ia baru saja hendak membalikkan badan, suara gedoran terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tembok kamar bergetar. Kali ini bukan hanya sekadar gedoran kecil, tetapi seperti seseorang yang meninju dinding dengan penuh kemarahan. Rahma menahan napasnya, mencoba mengontrol rasa takutnya. Saat itu ia benar-benar menyadari bahwa kejadian-kejadian ini bukan hanya sekadar suara atau bayangan. Ada sesuatu di asrama ini. Sesuatu yang bukan hanya ingin menampakkan diri, tetapi juga ingin membuat kehadirannya benar-benar terasa. Pagi harinya, saat ia keluar dari kamar, ia bertemu dengan beberapa teman yang juga tinggal di lantai atas. Mereka berbincang seperti biasa hingga salah satu dari mereka yang tinggal di kamar sebelahnya tiba-tiba berkata dengan raut wajah serius, "Tadi malam, apa kamu yang gedor-gedor kamar?" Rahma menatapnya dengan bingung. "Enggak, aku sudah tidur tadi malam." Temannya mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tetap terlihat tidak yakin. "Soalnya, aku dengar suara gedoran dari arah kamar kamu. Kupikir kamu lagi bercanda atau gimana. Tapi tadi aku juga tanya ke kamar sebelah. Mereka juga dengar suara yang sama." Sejak kejadian di malam itu, suasana asrama semakin mencekam. Bukan hanya Rahma yang mulai merasakan keanehan, tetapi beberapa teman-temannya juga mulai mengaku mengalami gangguan serupa. Meski begitu, mereka semua memilih untuk diam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, berharap semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Namun ketakutan itu semakin nyata ketika kejadian menyeramkan kembali terjadi. Kali ini bukan hanya di kamarnya, tetapi juga di kamar lain. Suatu malam, salah seorang teman dekatnya yang tinggal di gedung C meminta Rahma untuk menginap di kamarnya. Temannya itu, sebut saja Ica, memiliki kamar di lantai 3, bagian tengah, mirip dengan posisi kamar Rahma di gedung A. Karena sudah sering menginap di kamar Ica, Rahma tidak berpikir panjang dan langsung setuju. Ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk menghindari gangguan di kamarnya sendiri. Kamar Ica memiliki tata letak yang sedikit berbeda. Ada jendela besar dengan ventilasi di atasnya, serta dapur kecil di bagian belakang yang dekat dengan kamar mandi. Malam itu, Rahma merasa lebih tenang karena suasana kamar terasa lebih nyaman,
dan ia bisa mengalihkan pikirannya dengan mengobrol bersama Ica sebelum tidur. Mereka berdua tertawa kecil sambil menonton TV, sampai akhirnya Ica berpamitan untuk tidur lebih dulu. Namun, baru saja Rahma hendak memejamkan mata, sesuatu di ventilasi atas pintu menarik perhatiannya. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan cahaya dari luar, tetapi semakin lama diperhatikan, sesuatu tampak bergerak di sana. Matanya membelalak. Itu bukan hanya pantulan cahaya. Ada sesuatu yang bergerak di balik ventilasi. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa yang ia lihat bukan sekadar bayangan, melainkan sepasang mata. Sepasang mata kecil yang tampak mengintip ke dalam kamar. Rahma menahan napas. Ia berpikir bahwa mungkin itu hanya ilusi, tetapi mata itu tetap ada di sana, berkedip pelan seperti sedang mengamatinya. Dadanya terasa sesak, seakan tubuhnya membeku di tempat. Yang membuatnya semakin merinding adalah sepasang mata itu terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Jika itu seseorang, maka ia harus berdiri di atas sesuatu untuk bisa mengintip dari ventilasi setinggi itu. Namun, saat Rahma mencoba menenangkan pikirannya, tiba-tiba terdengar suara kecil dari luar jendela. Seperti suara tawa anak-anak yang bermain-main. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar, tetapi jelas itu bukan suara orang dewasa. Rahma semakin merinding. Ia melirik ke arah Ica yang sudah terlelap di kasurnya, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Rahma mencoba berpikir rasional. Mungkin itu anak-anak di luar yang sedang bermain, batinnya mencoba meyakinkan diri. Tapi segera setelah ia berpikir demikian, sesuatu terjadi. Suara tawa itu berpindah. Dari luar jendela, kini terdengar dari ventilasi di atas pintu. Dan sekarang suara itu terdengar lebih dekat. Ia semakin panik. Dengan perlahan, ia menarik selimutnya hingga menutupi wajahnya, hanya menyisakan celah kecil untuk mengintip ke arah ventilasi. Ia berharap apapun yang ia lihat tadi hanyalah ilusi dan akan menghilang jika ia tidak memperhatikannya lagi. Namun, seketika suara tawa itu berubah. Dari suara tawa kecil yang terdengar riang, mendadak berubah menjadi suara tangisan. Tangisan lirih yang menyayat, seakan seseorang sedang menangis di luar kamar. Suara itu terdengar jelas, persis di balik ventilasi. Rahma mulai merasa sesak napas. Ia ingin membangunkan Ica, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa berbaring dengan mata membelalak, menahan napasnya sekuat tenaga. Dan tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Keheningan yang sangat mencekam memenuhi ruangan. Rahma tidak berani bergerak sedikit pun. Ia tetap bersembunyi di balik selimut, menunggu apakah suara itu akan kembali. Beberapa menit berlalu. Tidak ada suara. Tidak ada pergerakan. Dengan perlahan, ia mencoba menarik selimutnya sedikit ke bawah untuk mengintip ke arah ventilasi. Dan di saat itulah, sesuatu bergerak dengan sangat cepat di ventilasi, diikuti suara gedoran keras di pintu. Rahma menahan teriakannya. Ia merasakan kakinya gemetar. Ketukan itu begitu keras, seperti seseorang yang marah dan berusaha masuk ke dalam kamar. Namun, yang lebih menakutkan adalah suara itu tidak berasal dari pintu utama, melainkan dari dalam kamar mandi. Ia tahu kamar mandi tadi kosong, tapi sekarang sesuatu ada di dalam sana. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menutup mata dan berharap semuanya akan berhenti. Ia memejamkan matanya erat-erat, berdoa dalam hati agar semua ini hanya mimpi buruk. Ketukan itu perlahan mereda. Lalu keheningan kembali menyelimuti kamar. Pagi harinya, saat matahari sudah mulai menyinari kamar, Rahma akhirnya membuka matanya. Ia merasa lelah karena tidak benar-benar tidur semalaman. Ica yang baru bangun melihat ekspresinya yang pucat dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Rahma ragu sejenak, lalu akhirnya menggeleng. Ia tidak ingin membuat Ica takut.
Setelah malam penuh ketegangan di kamar Ica, Rahma mulai merasa bahwa gangguan di asrama bukan hanya terjadi di satu tempat. Kini, ia menyadari bahwa sosok yang menghuni asrama tidak terbatas di gedung A saja. Gedung C pun memiliki penghuni tak kasat mata yang seolah semakin berani menunjukkan keberadaannya. Kejadian mengerikan itu membuatnya semakin waspada setiap kali malam tiba. Namun, sekeras apapun ia berusaha menghindari gangguan, sosok-sosok itu tetap mengikuti kemanapun ia pergi. Beberapa malam setelah insiden di ventilasi, Rahma harus kembali ke kamarnya sendiri di gedung A. Teman-temannya masih sering mengajaknya menginap di tempat mereka, tetapi ia tidak ingin terus-menerus menghindari kamarnya sendiri. Malam itu, ia pulang agak larut setelah berkumpul dengan beberapa teman. Suasana asrama sudah sepi. Beberapa kamar terlihat gelap, menandakan bahwa penghuninya sudah tidur lebih awal. Saat menaiki tangga menuju lantai 2, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali langkah kakinya menyentuh anak tangga, terdengar suara lain yang mengikuti dari belakang, seperti seseorang yang juga sedang naik. Awalnya, ia berpikir mungkin ada teman yang baru pulang atau sedang menuju kamar juga. Namun, ketika ia berhenti di tengah tangga untuk memastikan, suara langkah itu pun ikut berhenti. Dada Rahma berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di bawah. Koridor lantai dasar tampak kosong. Tidak ada satupun penghuni asrama yang terlihat. Suasana begitu sunyi, hanya ada suara desiran angin yang menerobos masuk melalui celah jendela. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan pikirannya mulai mempermainkannya. Dengan menenangkan diri, ia melanjutkan langkahnya ke atas. Namun, begitu sampai di lantai 2, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, seperti seseorang yang berlari mengejarnya. Rahma membeku di tempat. Seluruh tubuhnya merinding. Ia ingin berlari ke kamarnya, tetapi kakinya terasa berat. Dalam kepanikan, ia menoleh sekali lagi ke arah tangga. Dan saat itu pula ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di anak tangga paling bawah, samar-samar terlihat jejak kaki basah yang muncul entah dari mana. Jejak itu tidak seperti jejak kaki orang dewasa. Bentuknya kecil, seperti milik seorang anak, tetapi tampak begitu jelas di permukaan lantai yang kering. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu terus bertambah, satu persatu, naik ke atas seperti seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Tidak menunggu lebih lama, Rahma langsung berlari menuju kamarnya. Tangannya gemetar saat membuka kunci pintu, lalu ia segera masuk dan menguncinya dari dalam. Napasnya terengah-engah. Ia menempelkan punggungnya ke pintu, berusaha menenangkan diri. Namun, baru saja ia merasa sedikit lega, suara lain terdengar, kali ini dari dalam kamar. Dan suara itu datang dari kamar mandi. Rahma menajamkan pendengarannya. Air di dalam kamar mandi terdengar menetes perlahan. Meskipun sebelumnya ia yakin keran sudah tertutup rapat, ia melirik ke arah kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Dalam pencahayaan redup, ia bisa melihat bayangan samar yang bergerak di balik pintu. Ia menahan napas. Apakah temannya belum tidur dan sedang berada di kamar mandi? Tapi saat menoleh ke kasur sebelah, temannya tampak masih terlelap dengan posisi membelakanginya. Dan itu berarti seketika, Rahma merasakan tubuhnya semakin kaku. Ia ingin mengabaikannya, tetapi suara di dalam kamar mandi semakin jelas. Kini, bukan hanya suara air yang menetes, tetapi juga suara sesuatu yang bergesekan, seperti tangan yang menyentuh dinding basah. Perlahan, pintu kamar mandi mulai bergerak sendiri. Celahnya semakin terbuka, memperlihatkan bagian dalam yang remang-remang. Dan saat itulah Rahma melihatnya. Sebuah bayangan tinggi berdiri di dalam kamar mandi. Tidak jelas wajahnya, hanya siluet hitam yang tampak samar dalam kegelapan.
Tetapi ada satu hal yang pasti, sosok itu sedang menatap ke arahnya. Rahma membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia menutup matanya erat-erat, berharap saat ia membukanya kembali, sosok itu akan menghilang. Namun, suara gesekan itu semakin dekat. Rahma merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia meraih ponselnya, menyalakan senter, dan mengarahkannya ke kamar mandi. Begitu cahaya menerangi ruangan, bayangan itu langsung menghilang. Tidak ada siapapun di dalam. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin merinding. Di cermin kamar mandi, terlihat bekas tangan basah yang membekas jelas di permukaannya. Seolah seseorang berdiri di sana, memperhatikan dari dekat. Pagi harinya, Rahma tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia menceritakan kejadian itu kepada salah satu temannya yang tinggal di lantai bawah. Temannya mendengarkan dengan serius, lalu dengan ragu berkata, "Aku juga pernah mengalami hal yang mirip di kamar mandiku sendiri." Ia menceritakan bahwa beberapa malam lalu, ia mendengar suara ketukan dari dalam kamar mandi. Padahal saat diperiksa, tidak ada siapapun di dalam. Selain itu, ia sering merasa seperti ada yang memperhatikannya setiap kali ia mencuci muka di depan cermin. Mendengar cerita itu, Rahma semakin yakin bahwa gangguan di asrama ini semakin parah. Seiring berjalannya waktu, gangguan demi gangguan yang dialami Rahma semakin membuatnya gelisah. Ia mencoba untuk tetap bertahan di asrama, tapi kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Bukan hanya dirinya yang mengalami gangguan, tetapi beberapa penghuni asrama lain pun mulai merasakan hal yang sama. Suara ketukan, bayangan, dan perasaan diawasi bukan lagi sesuatu yang asing bagi mereka. Namun, kejadian yang paling mengerikan terjadi pada kakak tingkat yang tinggal di sebelah kamarnya. Suatu malam Rahma sedang berada di kamar bersama teman sekamarnya. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan mengobrol dan bermain ponsel seperti biasa. Meski kamar terasa redup karena hanya diterangi oleh cahaya lampu kecil, mereka mulai terbiasa dengan suasana itu. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari kamar sebelah. Suaranya begitu kencang, seperti sesuatu yang terjatuh, atau seseorang yang membanting sesuatu dengan keras. Rahma dan temannya saling menatap dengan wajah tegang. Mereka menunggu beberapa saat, berharap suara itu berhenti, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara jeritan. Bukan jeritan biasa, tetapi suara yang terdengar begitu dalam, penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Rahma langsung bangkit dari tempat tidurnya, menempelkan telinganya ke dinding kamar. Suara itu berasal dari kamar kakak tingkat mereka. "Jangan! Jangan!" Suara itu terdengar semakin keras, diiringi dengan bunyi benda yang terbanting. Rahma dan teman sekamarnya semakin panik. Mereka segera keluar kamar dan berlari menuju kamar kakak tingkat. Beberapa penghuni lain yang mendengar suara jeritan itu juga ikut keluar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat mereka sampai di depan kamar, pintu kamar sudah terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar suara gaduh dan napas yang tersengal-sengal. Salah satu teman yang lebih berani mencoba membuka pintu lebih lebar. Apa yang mereka lihat di dalam kamar membuat mereka membeku di tempat. Kakak tingkat mereka, yang biasanya ramah dan tenang, kini tengah duduk di lantai dengan mata melotot dan napas terengah-engah. Wajahnya tampak pucat, tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dari ekspresinya. Gerakannya tidak wajar. Tangannya mencengkeram lantai dengan kuat, tubuhnya bergoyang-goyang ke depan dan belakang seperti sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat. Rahma mundur selangkah, dadanya berdebar kencang. Kakak tingkat itu tiba-tiba berteriak. Suaranya berubah menjadi lebih dalam, hampir seperti suara seseorang yang berbeda. Beberapa teman mulai panik.
Salah satu dari mereka berusaha mendekat, tetapi kakak tingkat itu langsung menoleh dengan tatapan tajam yang membuat mereka terhenti. Tatapan itu bukan tatapan manusia biasa, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang bukan dirinya lagi. Kemudian ia mulai tertawa. Bukan tawa biasa, tetapi tawa panjang yang terdengar menyeramkan, mengisi seluruh ruangan dengan getaran yang menyesakkan. Seseorang langsung berlari untuk memanggil bantuan, sementara yang lain mencoba membaca doa dalam hati. Rahma hanya bisa berdiri di tempat, jantungnya terasa hampir berhenti. Ia tahu betul bahwa kakak tingkatnya telah mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan biasa. Tidak butuh waktu lama, beberapa orang datang, termasuk salah satu mahasiswa yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangani hal seperti ini. Mereka mulai mencoba menenangkan kakak tingkat itu, membacakan doa-doa dengan suara lantang. Semakin lama doa dibacakan, semakin gelisah tubuh kakak tingkat mereka. Ia berteriak lebih keras, menggeliat seakan sesuatu di dalam dirinya berusaha melawan. Dan kemudian tiba-tiba ia berhenti. Tubuhnya jatuh lemas ke lantai. Semua orang menahan napas. Salah satu mahasiswa yang membacakan doa mendekatinya, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Beberapa menit berlalu sebelum kakak tingkat itu akhirnya membuka matanya. Wajahnya terlihat linglung, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Apa yang terjadi? Ia berbisik, suaranya kembali seperti semula, tetapi masih terdengar lemah. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa orang membantunya untuk duduk, sementara yang lain masih mencoba menenangkan diri dari apa yang baru saja mereka saksikan. Salah satu mahasiswa yang tadi membacakan doa akhirnya angkat bicara. "Kamu tadi kesurupan," katanya pelan. "Apa kamu ingat sesuatu?" Kakak tingkat itu menggeleng. Ia mencoba mengingat, tetapi tampaknya ingatannya buram. Namun, setelah beberapa saat ia tampak terdiam. Matanya perlahan melebar, seakan baru saja mengingat sesuatu yang mengerikan. Aku melihat sesuatu," katanya dengan suara gemetar. Rahma dan yang lainnya menunggu dengan napas tertahan. Ada sosok perempuan, berdiri di sudut kamar. Lanjutnya, suaranya nyaris berbisik. Dia hanya diam, menatapku, tapi matanya hitam kosong. Aku tidak bisa bergerak. Aku merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Suasana menjadi semakin tegang. Semua orang saling bertukar pandang. Apa yang dikatakan kakak tingkat itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Sejak kejadian itu, kakak tingkat tersebut mulai jarang tinggal di kamar. Ia lebih sering menginap di tempat lain atau bahkan memilih pulang ke rumahnya. Ia tidak pernah lagi berbicara banyak tentang apa yang terjadi malam itu, tetapi setiap kali seseorang menyebutkan kejadian tersebut, ia akan langsung terlihat ketakutan. Sejak kejadian kesurupan yang dialami kakak tingkatnya, suasana di asrama berubah drastis. Banyak penghuni yang mulai lebih waspada. Beberapa bahkan memilih untuk sering menginap di tempat lain atau pulang ke rumah setiap akhir pekan. Namun bagi Rahma, meninggalkan asrama bukanlah pilihan yang mudah. Ia harus tetap bertahan di sana karena alasan praktis dan akademis. Tapi semakin lama ia tinggal, semakin ia sadar bahwa gangguan ini tidak akan pernah berhenti. Malam-malam berikutnya tetap terasa mencekam. Gangguan suara gedoran, langkah kaki di tangga, dan perasaan diawasi semakin sering terjadi. Tidak hanya di kamarnya sendiri, tetapi juga di beberapa kamar lain di gedung A dan gedung C. Bahkan, beberapa mahasiswa lain mulai melaporkan pengalaman serupa. Melihat bayangan hitam di sudut kamar, mendengar suara bisikan di telinga saat hendak tidur, atau merasa ada seseorang yang berdiri di balik mereka saat bercermin di kamar mandi. Namun, kejadian yang paling membuat Rahma yakin bahwa ia harus pergi adalah sesuatu yang terjadi pada barang-barangnya sendiri. Lebih tepatnya, pada lemarinya. Suatu malam, ia sedang membereskan kamar
menyusun kembali barang-barang di dalam lemarinya agar lebih rapi. Lemari itu adalah salah satu barang pribadinya yang ia beli untuk digunakan di asrama. Ia ingat betul setiap sudutnya, bagaimana ia menyusun pakaian, meletakkan barang-barang kecil di rak atas, dan memastikan segalanya tetap dalam posisi yang sama. Tapi ada satu hal yang terasa aneh, sesuatu yang seharusnya sudah tidak ada di sana. Boneka kecil yang pernah diberikan oleh mantan pacarnya dulu tergeletak di salah satu rak lemari. Yang membuatnya merinding adalah ia yakin betul bahwa ia sudah membuang boneka itu. Bagaimana bisa ada di sini lagi? Perasaan tidak nyaman menjalar di tubuhnya. Ia mengingat dengan jelas bahwa boneka itu sudah ia buang ke tempat sampah di luar asrama dan ia tidak pernah membawanya kembali ke kamar. Namun, malam ini boneka itu ada di dalam lemarinya, tersusun rapi seperti tidak pernah dipindahkan. Rahma merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan cepat ia mengambil boneka itu dan membuangnya lagi. Kali ini memastikan bahwa ia membuangnya jauh dari asrama. Namun, saat kembali ke kamar, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Lemari itu terasa berbeda. Malamnya saat ia mencoba tidur, suara aneh terdengar dari arah lemari. Suara seperti sesuatu yang menggeser, seperti pintu lemari yang bergerak perlahan. Ia menahan napas, mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus berulang. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu ponselnya dan mengarahkannya ke lemari. Dan pintu lemari itu sedikit terbuka. Dadanya semakin berdebar. Ia yakin tadi sudah menutup lemari itu dengan rapat. Berusaha tetap tenang, ia mencoba berpikir rasional. Mungkin saja kunci lemari tidak benar-benar tertutup. Namun semakin lama ia menatapnya, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Dengan hati-hati, ia berdiri dari kasurnya dan berjalan perlahan ke arah lemari. Tangannya terulur ragu-ragu sebelum akhirnya menyentuh gagang pintu lemari dan membukanya. Lemari itu kosong. Tidak ada yang berubah dari susunan barang-barangnya. Tapi, ia merasa ada sesuatu yang salah. Seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari dalam lemari itu. Dengan cepat, ia menutup kembali pintu lemari dan kembali ke kasurnya. Malam itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk tidur. Meskipun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya, waktu terus berjalan. Dan suatu ketika Rahma mendapat pesan dari salah satu adik tingkat yang akan menempati kamarnya setelah ia pindah. "Kak, ini lemarinya nggak dibawa?" Rahma menatap pesan itu cukup lama sebelum membalasnya. "Enggak, lemarinya boleh kamu pakai kalau mau." Sejujurnya, ia tidak ingin membawa lemari itu pulang. Ada sesuatu yang terasa salah dengan lemari itu. Namun, beberapa hari setelah ia pindah, ia menerima pesan lain dari adik tingkat yang sekarang menghuni kamarnya. "Kak, lemari ini aneh ya. Semalam, aku dengar suara pintu lemari bergeser sendiri. Awalnya ku pikir aku cuma salah dengar, tapi pas aku lihat, pintunya beneran kebuka sedikit. Aku yakin banget sebelum tidur sudah aku tutup rapat." Rahma terdiam membaca pesan itu. Sejenak ia ingin memberitahu bahwa ia juga mengalami hal yang sama, tapi ia merasa itu tidak akan membantu. Setelah beberapa waktu berlalu, ia mendengar kabar bahwa lemari itu akhirnya dijual oleh penghuni barunya. Entah dijual ke siapa, tapi yang pasti lemari itu akhirnya berpindah tangan. Rahma akhirnya benar-benar pergi dari asrama. Ia merasa cukup beruntung bisa keluar dari tempat itu tanpa mengalami gangguan yang lebih parah. Dan entah siapapun yang nantinya akan menempati kamar itu, mereka mungkin akan mulai dengan mendengar suara ketukan di malam hari, seperti yang dulu dialami oleh Rahma. Dan dari sana semuanya akan dimulai